Hai semuanya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Matchless Hero Fang Ziyu yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang pendekar yang bernama Fang Ziyu dalam menghadapi pemberontakan di Partai Bunga Merah. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita menuju alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok prajurit bertopeng menyerang Partai Bunga Merah. Mereka berhasil mengalahkan para penjaga. Setelah itu, mereka menghabisi anggota partai yang ada di sana. Mereka ternyata sedang mencari plakat otoritas yang disimpan ketua partai. Tapi mereka tak menemukannya. Dalam serangan tersebut, ketua partai tewas. Ada seorang anggota partai yang berhasil lolos, namun ia diburu hingga sampai di hutan. Anggota partai tersebut kemudian memasuki sebuah rumah. Para prajurit yang mengejarnya pun langsung menyerang rumah tersebut. Namun, para prajurit yang menyerang tewas semua. Rumah tersebut ternyata tempat tinggal Fang Ziyu. Fang Ziyu kemudian pulang ke markas partai. Di sana sedang ada upacara kedukaan yang dipimpin wakil ketua Bai Mei. Keesokan harinya, di sebuah tempat hiburan, Gubernur Su sedang nonton tarian di sana. Dia kemudian mendapat perintah untuk menangkap Fang Ziyu. Ada pasukan bertopeng yang berjaga di sana. Mereka sedang menunggu kedatangan Fang Ziyu. Tak lama kemudian, Fang Ziyu datang. Tempat hiburan pun jadi kacau. Pasukan bertopeng mulai menyerang Fang Ziyu. Dengan mudah, Fang Ziyu mengalahkan mereka semua. Sang pimpinan pasukan kemudian menghadapi Fang Ziyu. Kemampuan mereka seimbang. Tak lama kemudian, datang Sen Sen. Dia membawa pasukan Gubernur Su untuk menangkap Fang Ziyu. Sen Sen adalah putri Gubernur Su. Namun, Fang Ziyu berhasil lolos. Bahkan, dia menyandra Sen Sen. Ternyata, komandan pasukan bertopeng tersebut adalah Bai Mei. Dan Fang Ziyu mendapat informasi yang menghabisi ketua Bunga Merah adalah Bai Mei. Fang Ziyu membawa Sen Sen ke sebuah penginapan. Pada malam harinya, ada beberapa penjahat yang ingin menyerang Fang Ziyu, tapi gagal. Ternyata, Gubernur Su telah memasang pengumuman. Siapapun yang dapat menangkap Fang Ziyu akan mendapat hadiah besar. Bai Mei menghabisi ketua partai ternyata karena ia tak setuju ketua bekerja sama dengan kaisar. Selama ini, Partai Bunga Merah selalu memberontak terhadap kerajaan. Bai Mei menginginkan Bunga Merah selalu memberontak sampai dapat mendirikan dinasti Han kembali. Namun, ketua partai ingin berdamai dengan kaisar. Selanjutnya, Bai Mei memerintahkan Hong Sen untuk menyebarkan informasi bahwa Fang Ziyu memberontak pada partai dan membunuh ketua. Keesokan harinya, ketika akan sarapan, Fang Ziyu melihat pengunjung penginapan sangat mencurigakan. Ketika sedang makan, dengan kecerdikannya, Sen Sen mencampur racun ke makanan Fang Ziyu. Tiba-tiba saja, para pengunjung penginapan menyerang Fang Ziyu. Mereka ternyata adalah para pemburu hadiah. Karena racun yang diberikan Sen Sen, Fang Ziyu jadi kurang fokus. Namun, dia masih dapat mengalahkan para pemburu hadiah. Salah seorang pemburu hadiah yang bernama Wu Ming menyerang dengan senjata api. Karena menyelamatkan Sen Sen, Fang Ziyu terkena tembakan. Namun mereka berhasil lolos.
plakat otoritas milik Fang Xiu terjatuh dan diambil oleh Wu Ming. Shenzhen mengobati luka Fang Xiu karena dia merasa berhutang budi sudah diselamatkan. Setelah beberapa hari, kondisi Fang Xiu mulai membaik. Saat itu, Wu Ming datang. Ia menunjukkan plakat otoritas pada Fang Xiu. Melihatnya, Fang Xiu mengejar Wu Ming. Mereka sampai di sebuah rumah tua. Fang Xiu meminta agar Wu Ming menyerahkan kembali plakatnya. Mereka sempat bertarung. Namun, mereka bertiga jatuh di ruang bawah tanah. Karena mengalami nasib yang sama, Wu Ming pun tak lagi mengejar Fang Xiu. Mereka bertiga mencari jalan keluar. Ruang rahasia tersebut ternyata terhubung dengan markas cabang Partai Bunga Merah. Melihat ada penyusup, penjaga pun menangkap mereka. Mereka bertiga dimasukkan dalam tahanan. Pimpinan cabang Mei Niang ternyata mengenali Fang Xiu, namun dia bimbang karena informasi dari Bai Mei yang membunuh ketua adalah Fang Xiu. Namun, Fang Xiu mengatakan yang membunuh ketua adalah Bai Mei. Namun menurutnya, selama ini Fang Xiu tak peduli dengan urusan partai, walau dia adalah anak angkat ketua. Di penjara, Fang Xiu mencoba untuk kabur. Dia kemudian mengajak Shenzhen dan Wu Ming. Tapi saat akan sampai di pintu keluar, dia dihadang oleh anak buah Mei Niang yang bernama Nan Feng. Fang Xiu pun adu kungfu dengan Nan Feng. Tapi Nan Feng bukan tandingan Fang Xiu. Fang Xiu menyuruh Shenzhen dan Wu Ming pergi duluan karena dia akan mengambil kembali plakat otoritas yang disita. Dia menyusup ke kamar Mei Niang. Ternyata Mei Niang ini adalah teman kecil Fang Xiu. Mereka pun ngobrol tentang keadaan masing-masing. Di tempat lain, saat Shenzhen dan Wu Ming akan keluar, mereka melihat Hong Sen datang. Shenzhen dan Wu Ming pun kembali untuk memperingatkan Fang Xiu. Fang Xiu yang melihat Hong Sen datang segera sembunyi. Hong Sen datang menemui Mei Niang karena dia mendengar kalau Mei Niang menangkap Fang Xiu. Dia meminta agar Fang Xiu diserahkan kepada Bai Mei. Karena saat ini Bai Mei yang bertanggung jawab terhadap partai. Namun Mei Niang menolaknya karena dia dan Fang Xiu akan menikah. Mendengarnya, Hong Sen marah, tapi dia tak berani berbuat apa-apa karena dia ada di markas Mei Niang. Mei Niang meminta agar Hong Sen mengundang Bai Mei untuk datang karena 2 hari lagi acara pernikahannya dilaksanakan. Setelah Hong Sen pergi, Fang Xiu menemui Mei Niang. Shenzhen menanyakan apakah Fang Xiu benar-benar akan menikahi Mei Niang. Ternyata selama ini, diam-diam Shenzhen menyukai Fang Xiu. Fang Xiu mengatakan dia akan menikahi Mei Niang. Shenzhen pun menangis dan pergi, dan diikuti oleh Wu Ming. Ternyata, rencana pernikahan Fang Xiu dan Mei Niang hanya tipuan saja. Fang Xiu sengaja agar Shenzhen pergi, karena dia tak ingin melibatkan Shenzhen dalam urusannya. Dia dan Mei Niang berencana untuk menjebak Bai Mei. Mengetahui Mei Niang akan menikah dengan Fang Xiu, Nan Feng pun bersedih, karena dia ternyata menyukai Mei Niang. Dia pun mabuk-mabukan di warung. Nan Feng pun berencana untuk menghabisi Fang Xiu. Di tempat lain, Shenzhen masih bersedih atas keputusan Fang Xiu. Wu Ming menyarankan pada Shenzhen kalau dia benar-benar menyukai Fang Xiu untuk kembali dan merebutnya. Gubernur Shu membayar para pendekar untuk mencari keberadaan Shenzhen. 2 hari kemudian, pernikahan Fang Xiu dilaksanakan. Bai Mei pun datang. Melihat Bai Mei datang, Fang Xiu menyiapkan peti mati untuk Bai Mei. Tapi tiba-tiba saja
sebagian anak buah Mei Niang mengkhianatinya dan menodongkan senjata ke Fang Xiu dan Mei Niang. Ternyata, Bai Mei sudah menangkap Nan Feng. Nan Feng yang menyerahkan anak buahnya pada Bai Mei, karena Bai Mei mau membantunya menghabisi Fang Xiu. Tapi ternyata Bai Mei hanya memanfaatkan Nan Feng. Nan Feng pun dihabisi oleh Hong Sen. Melihatnya, Fang Xiu marah dan menyerang Bai Mei. Segera terjadi pertempuran antara anak buah Bai Mei dan Mei Niang. Karena kalah jumlah dan posisi, pasukan Mei Niang banyak yang tewas. Saat itu, Wu Bing dan Sen Sen datang. Mereka terkejut melihat tempat pernikahan jadi medan perang. Bai Mei memerintahkan pasukan bertopeng maju. Fang Xiu dan Mei Niang sudah terkepung. Tiba-tiba, Wu Ming datang dan menyerang pasukan bertopeng dengan senjata apinya. Pasukan bertopeng ini ternyata sangat hebat. Mereka berhasil mendesak Fang Xiu dan Mei Niang. Wu Ming kehabisan peluru, dan dia pun tewas. Sen Sen datang dan mengajak Fang Xiu pergi. Mei Niang pun tewas di tangan Bai Mei. Pasukan bertopeng mengejar Fang Xiu dan Sen Sen. Saat Fang Xiu menghadapi pasukan bertopeng, dia terpisah dengan Sen Sen. Sen Sen pun ditangkap. Sen Sen diikat di atas gerbang kota. Fang Xiu datang untuk menyelamatkannya. Bai Mei meminta agar Fang Xiu menyerahkan plakat otoritas jika ingin Sen Sen selamat. Bai Mei akan menggunakan plakat otoritas untuk memerintah seluruh anggota Partai Bunga Merah untuk tetap memberontak pada kaisar. Karena plakat otoritas merupakan simbol kekuasaan tertinggi partai. Yang memilikinya dapat memerintah seluruh anggota partai. Namun, Fang Xiu tak mau menyerahkannya. Dia memilih bertarung. Pertarungan pun tak terhindari. Bai Mei mengancam akan menghabisi Sen Sen jika Fang Xiu menghabisi anak buahnya. Hong Sen tewas saat menahan senjata yang dilempar Fang Xiu. Akhirnya, Bai Mei menghadapi Fang Xiu. Setelah bertarung dengan sengit, Fang Xiu berhasil mengalahkan Bai Mei. Beberapa hari kemudian, Fang Xiu menyerahkan plakat otoritas pada kaisar. Dan kaisar pun memaafkan seluruh anggota Partai Bunga Merah. Di akhir cerita, Fang Xiu melamar Sen Sen. Gubernur Shu terkejut hingga pingsan mengetahui kalau yang melamar Sen Sen adalah Fang Xiu. Dan film pun berakhir.